Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran PABP. Namun pada pertemuan pembelajaran kali ini kita tidak seperti biasanya ya, bertatap muka di kelas dalam waktu dan tempat yang sama. Namun dalam kesempatan ini kita pembelajarannya dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Namun demikian pembelajaran harus tetap berjalan dan dilaksanakan, dan para siswa pun tentu harus tetap semangat dalam belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Sengaja video ini saya buat sebagai media pembelajaran PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, untuk pertemuan sekarang, pertemuan yang ke-8 ya, kalau tidak salah ya, ke-8. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada kali ini yang dilaksanakan secara daring, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu hikmahnya dan menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, semoga dengan terbukanya pintu hikmahmu dan dengan diturunkannya pertolongan dari rahmatmu, mudahkanlah kami dalam mengikuti pembelajaran ini, dan tambahkanlah bagi kami ilmu dan luaskanlah rezeki berupa kepahaman bagi kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menambahkan anugerahnya berupa nikmat ilmu dan pengetahuan, nikmat kepahaman kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, para siswa dan siswi kelas 10 udah siap belajarnya? Udah siap menyimaknya? Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, agar dipastikan terlebih dahulu kelompok belajarnya sudah lengkap ya, dan tentunya sudah hadir semuanya. Makanya lihat dulu temannya sekelilingnya, siapa yang sudah hadir, siapa yang belum hadir, dan yang belum hadir mohon untuk diberitahu dulu supaya hadir pada kelompok tersebut agar bisa menyimak pembelajaran ini dengan baik. Bagaimana? Sudah hadir semuanya? Atau masih ada yang belum hadir? Malik sudah hadir, Malik? Siswa putra sudah hadir kelas 10? Siswa putrinya sudah hadir semua? Oke, kalau sudah hadir semuanya, agar bisa menyimak dengan baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perilaku jujur. Materi ini setelah materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu berpakaian sesuai dengan syariat Islam ya, dan materi selanjutnya adalah berperilaku jujur atau mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, materi pokok perilaku jujur ini memiliki 4 KD atau 4 kompetisi dasar yang harus dikuasai dan harus dipahami selanjutnya untuk diaplikasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tentunya.
Apa saja keempat kompetisi dasar tersebut? Yang pertama, dari materi pokok perilaku jujur, kompetisi dasar yang harus dipahami oleh seluruh siswa adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, kompetisi dasar yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Nah, itulah keempat kompetisi dasar atau KD dalam pembelajaran materi pokok perilaku jujur, yang tentunya keempat KD tersebut nanti akan menjadi rujukan dan tujuan pada pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan kelas 10, selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah audio kisah kejujuran seorang gadis. Mohon untuk disimak karena nanti ada tugas khusus yang harus dikerjakan ketika sesudah selesai menyimak kisah tersebut. Sekali lagi, saya akan menyampaikan sebuah kisah dengan judul kejujuran seorang gadis. Mohon untuk disimak. Nanti dari hasil menyimak audio tersebut akan ada tugas khusus yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Nanti tugasnya disampaikan. Sekarang kita simak saja dulu kisah kejujuran seorang gadis ini pada audio yang saya nanti akan putar, dan mohon untuk disimak dengan baik. Berikut kisahnya. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sering belusukan mengelilingi lorong-lorong. Mohon untuk disimak dengan baik ya. Pemimpin kaum muslimin yang paling disegani itu ingin melihat langsung kondisi rakyatnya dari dekat. Kadang Umar langsung memberikan bantuan seorang diri jika memang ada yang membutuhkan. Suatu malam, Umar bin Khattab usai berkeliling, dia menyandarkan tubuhnya pada dinding sebuah rumah sederhana. Tak sengaja Umar mendengar pembicaraan dua orang wanita. Sang ibu berupaya merayu putrinya untuk melakukan kecurangan. "Campurkan air ke dalam susu yang akan kita jual itu, nak," kata seorang wanita. "Tapi ibu, Khalifah Umar melarang hal ini," sanggah putrinya. "Khalifah memang melarang mencampur susu dengan air karena dianggap sebagai kecurangan dalam berdagang. Tapi ayo kita lakukan. Umar bin Khattab kan tidak mungkin melihat kita," ibunya mendesak terus. Sang anak menjawab dengan bijak, "Iya ibu, Khalifah tidak melihat kita, tetapi Allah pasti melihat kita." Umar sangat terkesan dengan jawaban tersebut. Dia mengagumi kejujuran gadis penjual susu yang sederhana itu. Setelah mengumpulkan informasi, Umar mengumpulkan putra-putranya. Dia meminta salah seorang di antara mereka untuk menikahi gadis penjual susu tersebut. Umar yakin keturunan mereka kelak akan melahirkan seorang pemimpin besar yang mengharumkan agama Islam. Adalah Hashim, putra Umar yang kemudian menikahi wanita penjual susu itu. Pernikahan digelar secara sederhana namun penuh dengan hikmah, yaitu pernikahan antara putra pemimpin Islam yang paling dihormati di seluruh Jazirah Arab dengan putri penjual susu yang jujur. Apa yang disampaikan oleh Umar kemudian terbukti. Keturunan Hashim dan Ummu Amarah kelak melahirkan sosok Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin besar dari dinasti Umayyah yang memerintah dengan adil dan jujur.
Berdasarkan kisah dalam segmen Membuka Relung Hati yang tadi, kita bisa mengambil pelajaran tentang kejujuran, yaitu yang pertama. Nah, itulah kisah kejujuran seorang gadis yang sudah disimak audionya. Selanjutnya kepada setiap kelompok yang sudah menyimak audionya, saya akan beri tugas, mohon untuk diperhatikan dan disimak dengan baik tahapan-tahapan tugasnya. Yang pertama, setiap kelompok membuat video singkat kurang lebih 10-15 menit maksimal ya, yang isinya adalah pembelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut yang tadi diputar, dan bisa dimulai dari pengertian jujur itu sendiri, itu apa pengertian jujur, dan selanjutnya disinkronkan dengan kisah tadi. Yang kedua, langkah-langkahnya, setiap kelompok berdiskusi terlebih dahulu dari hasil menyimak kisah tadi untuk membuat bahan yang akan disampaikan dalam video. Jadi diskusi dulu. Oh, saya tadi menyimak itu ada pembelajaran ini. Oh, saya ada pembelajaran ini. Diskusi dulu, lalu dituangkan dalam sebuah bahan catatan yang nanti akan disampaikan dalam sebuah video ya. Yang ketiga, kalau sudah siap bahannya, siapkan 2 orang saja. Kira-kira siapa di kelompok itu, 2 orang saja untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut begitu ya, yang sudah dibuat tadi bahannya dalam sebuah video. Nanti ketika membuat videonya boleh minta bantuan kepada teman atau kepada siapapun yang dianggap mampu untuk membantu memvideo. Yang keempat, kalau semuanya sudah siap, bahannya sudah siap, 2 orang yang akan menyampaikannya juga sudah siap, alatnya sudah siap, tentunya HP, dan juga yang videonya juga siap, maka langkah yang kelima yang terakhir sarannya adalah membuat videonya. Setiap kelompok berdiri berjajar gitu kan, kelompok 1 mau membuat video nih, berdiri berjajar, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan pembelajaran yang dapat diambil dari kisah kejujuran seorang gadis sebagai salah satu tugas PABP, contohnya gitu. Boleh dikembangkan sendiri itu ya. Selamat menyaksikan. Setelah perkenalan, lalu 1 orang maju menyampaikan materinya. Setelah selesai yang 1 orang, satu orang lagi, kan 2 orang ya, 1 orang lagi maju menyampaikan materi. Jadi materi yang dibuat tadi dibagi 2 untuk disampaikan oleh 2 orang. Kalau sudah selesai disampaikan materinya, maka silahkan tutup dan selesai. Begitu. Sekali lagi maksimal 15 menit ya. Oke, dapat dipahami? Terima kasih kalau dipahami, dan mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.